Sahabat Kompas.com, coba tebak kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan agar terpilih menjadi anggota DPR? 1M, 5M, 10M? Ternyata masih kurang banyak. Hasil kajian dari Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengungkap, agar terpilih menjadi anggota DPR butuh biaya mencapai 80 miliar rupiah. Hal ini dipaparkan oleh peneliti ICW Yasar Aulia dalam acara diskusi bertajuk Bayang-Bayang Politisi Pebisnis dalam Komposisi DPR 2024-2029, Kamis 3 Oktober 2024. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan partai itu tidak sedikit, bisa miliaran, dan bahkan untuk anggota DPR kemarin yang berkontestasi di legislatif itu sempat ada yang mengatakan ia harus mengeluarkan uang 80M gitu. Mahalnya biaya politik ini membuat jumlah anggota DPR yang terafiliasi dengan kegiatan bisnis kian banyak. Hasil pantauan ICW mengungkap sebanyak 354 dari 580 anggota DPR 2024-2029 atau sekitar 60% diantaranya terafiliasi dengan bisnis. Adapun data ini diambil ICW dalam rentang 31 Juli hingga 22 September 2024 lewat data terbuka dan surat keputusan dari KPU berisi anggota DPR 2024-2029. Awal dari ICW, indikasinya setidaknya 354 dari 580 anggota DPR ini berdasarkan kategori dan kriteria tadi memiliki afiliasi begitu ya dengan bisnis. Jadi kalau kemarin dilantik 580 anggota, setidaknya ini ada 60% dari 580 itu punya afiliasi dengan bisnis. Afiliasi bisnis ini bisa dilihat dari hubungan langsung atau tidak langsung antara anggota DPR dengan seluruh badan hukum swasta. Mereka atau keluarganya tercatat dalam jabatan dari mulai direktur, komisaris, pendiri, CEO, dan posisi struktural lainnya atau pemegang saham perusahaan. Anggota DPR yang terafiliasi bisnis paling banyak berasal dari Jawa Timur dengan total 63 individu, Jawa Barat 57 individu, dan Jawa Tengah dengan 50 individu. 8 partai politik pemilik kursi di DPR turut menyumbangkan politikus yang terafiliasi bisnis ke DPR. Partai politik penyumbang terbanyak adalah Partai Gerindra dengan jumlah 65 orang dari total 85 anggota, PDIP dengan total 63 orang dari 110 anggota, dan Golkar dengan 60 orang dari total 102 anggota. Faktor biaya politik yang kian mahal ditambah konsolidasi elit dengan oligarki dinilai menjadi penyebabnya. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas kalau butuh biaya 80 miliar rupiah untuk menjadi anggota DPR. Mahalnya biaya politik ini disebut Yasa berpotensi menyebabkan demokrasi syarat praktik transaksional dan penggunaan dana kampanye dari sumber ilegal. Ia juga khawatir dengan praktik kartelisasi politik yang semakin marak. Sebab dengan situasi ini kepentingan publik berpotensi dirugikan. Misalnya fungsi-fungsi publik, seperti menyusun legislasi, hanya dijadikan alat untuk mengakumulasi atau mempertahankan kekayaan. Lalu potensi konflik kepentingan juga membesar dan dikhawatirkan menyuburkan kolusi bahkan bisa memantik korupsi. Senada, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Devbri Margiansah menjelaskan, tren jumlah politikus pengusaha yang masuk ke Senayan secara konsisten menunjukkan peningkatan. Bahkan periode ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Dari 33,6% pebisnis yang ada di DPR, itu secara konsisten menunjukkan peningkatan jumlah mereka di komposisi anggota DPR. Dan periode sekarang adalah all time high kalau bahasa investasi begitu, bahwa
60,6% itu adalah tingkat tertinggi di mana politisi pebisnis yang merangkap jadi politisi ada di DPR. Selain jumlah pebisnis yang masuk Senayan bertambah dalam setiap periode pemilu, jumlah kerabat elit juga meningkat. Misalnya pada pemilu 2019, hanya 14% kerabat elit yang menjadi anggota DPR. Adapun pada pemilu 2024 ini, kerabat elit meningkat menjadi 37,9%. Ia menyebut tren peningkatan ini didorong oleh konsolidasi elit dan oligarki yang makin menyatu. Devbri mewanti-wanti publik untuk mencermati fenomena ini sebab berkaitan dengan produk legislasi yang dihasilkan DPR. Ia mencontohkan anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha migas bisa saja memilih komisi yang membidangi sumber daya mineral dan energi. Tujuannya jelas agar bisa menghasilkan undang-undang yang pro terhadap pengusaha. Meski demikian, anggota DPR yang berasal dari kalangan non-pebisnis juga perlu dicermati karena bisa juga menjadi kepanjangan tangan oligarki. Ini bisa dilihat dari kecenderungan fraksi-fraksi di DPR yang memusatkan keputusan pada ketua umum, bukan aspirasi konstituen masing-masing. Sementara Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijati, mengingatkan soal potensi disfungsi DPR dalam melakukan tugas pengawasan dan legislasi. Ia menjelaskan prestasi anggota legislatif tidak hanya diukur dari kuantitas rancangan undang-undang atau RUU yang dihasilkan, tapi juga kualitasnya. Menurutnya, metode Omnibus Law yang disebut oleh Ketua DPR Puan Maharani sebagai transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional justru terbukti mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Selain ditolak luas oleh masyarakat, Omnibus Law Cipta Kerja juga sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mahalnya biaya politik membuat tak semua kalangan kini bisa jadi politisi, apalagi anggota DPR. Tak heran sebanyak 60% adalah pengusaha yang punya kekuatan modal. Situasi ini berdampak buruk bagi publik karena potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi. Kepentingan publik pun berpotensi dinomorduakan, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Minerba. Maka seperti dikatakan oleh Devbri, publik perlu mengawasi para wakil rakyat agar dapat konsisten menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Saksikan perkembangan politik nasional hanya di kanal YouTube Kompas.com.